Pernah ngalamin mens sampai 2 minggu? Atau baru 1 minggu yang lalu selesai mens, sekarang udah mens lagi? Waduh, sakit apa ini? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Siklus normalnya memang 28 hari, tapi bisa memanjang atau memendek bervariasi, bisa dari 21 hari sampai 35 hari per siklusnya. Hitung hari pertamanya itu dari hari pertama mulai menstruasi. Nanti biasanya hari ke-7 itu sudah berhenti mens karena memang durasi menstruasi itu sekitar 4-7 hari. 8 hari aja udah kelebihan ya, apalagi sampai 2 minggu. Kalau mensnya sampai 2 minggu dan itu berulang kali, pasti ada yang nggak beres nih. Jadi menstruasi itu kita sebut perdarahan yang normal. Berarti ada perdarahan yang tidak normal, yaitu perdarahan yang di luar itu. Disebut sebagai AUB atau abnormal uterine bleeding. Penyebab AUB itu ada bermacam-macam. Kita bagi menjadi struktural dan non-struktural. Struktural itu artinya ada kelainan anatomis di dalam rahim. Misalnya ada polip atau tumor yang tumbuh di dalam rahim. Tumor itu kan bisa tumbuh kapan aja karena dia itu jaringan yang nggak normal. Jadi dia akan mudah berdarah. Makanya bisa jadi perdarahan tapi bukan dari siklus mensnya. Tumor itu sendiri sifatnya bisa jinak atau ganas. Kalau mau tahu dengan pasti ada tumor atau enggak, harus ada pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan USG. Biasanya kelainan struktural itu ada pada wanita yang usianya lebih dari 35 tahun. Kalau wanitanya masih kurang dari 35 tahun, kita curiga perdarahannya ini karena kelainan non-struktural. Kelainan non-struktural sendiri biasanya karena gangguan pembekuan darah, pakai IUD, dan gangguan ovulasi. Tahu IUD kan? Itu loh alat kontrasepsi dalam rahim yang biasanya kita sebut dengan spiral. Spiral ini kan dimasukkan ke dalam rahim, dan karena dia benda asing memang menimbulkan peradangan, terus bisa jadi perdarahan. Cuma biasanya perdarahannya itu hanya flek-flek di awal-awal pemakaian. Cuma sebagian kecil yang sampai nggak cocok, sampai berdarah banyak terus-menerus. Tapi kalau memang sudah nggak cocok dan berdarah terus-menerus, ya mungkin ada infeksi. Kalau ada infeksi, nanti infeksinya diobati dulu, terus IUD-nya sih biasanya disarankan untuk dilepas dan diganti dengan alat KB yang lain. Penyebab AUB selanjutnya adalah karena kelainan pembekuan darah. Kalau kita luka dan berdarah, darah ini akan berusaha untuk membeku supaya kita ini nggak kehilangan banyak darah. Proses pembekuannya sendiri sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau ada salah satu faktor yang terganggu aja, pembekuannya bisa bermasalah dan perdarahannya jadi nggak berhenti-berhenti. Misalnya penyakit hemofilia, ini adalah penyakit genetik di mana penderita tidak memiliki salah satu faktor pembekuan tertentu. Akibatnya proses pembekuannya terganggu dan penderita ini cenderung untuk berdarah. Kalau wanita sampai kena hemofilia, biasanya sih usianya nggak akan sampai 12 tahun. Karena ketika dia mens, faktor pembekuannya ini kan tidak ada, tidak bekerja. Makanya dia akan berdarah terus-menerus sampai dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Tapi hemofilia ini biasanya memang diderita oleh pria. Faktor lain yang berperan dalam pembekuan darah adalah vitamin K. Jadi kalau kita kekurangan vitamin K, bisa jadi perdarahannya memanjang, mens kita jadi lama. Dan jangan lupa trombosit. Trombosit ini pasti berperan dalam pembekuan darah. Jadi kalau trombositnya kurang, ya memang bisa jadi mensnya lama. Misalnya ada wanita yang masih muda, kena DBD, dan dia pas lagi mens, biasanya mensnya ini banyak dan berbahaya. Karena perdarahannya ini nggak berhenti-berhenti, gara-gara trombositnya ngedrop pada DBD. Kemudian penyebab non-struktural lain adalah karena gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini biasanya karena ada gangguan hormonal dan ini paling sering terdapat pada penyakit PCOS atau sindrom polikistik ovarii. Penderita PCOS ini biasanya ada ciri-ciri fisik yang menonjol, yaitu tubuhnya gemuk, wajahnya berjerawat, banyak tumbuh rambut-rambut atau bulu-bulu tubuh seperti kumis padahal dia wanita. Dan yang pasti mensnya tidak teratur, bisa kadang mens, kadang enggak, kadang sekali mens terus banget, nggak selesai-selesai. Penyakit PCOS ini butuh banyak pemeriksaan lanjutan, jadi sebaiknya konsultasi ke dokter aja. Intinya mens yang lama sampai 2 minggu itu tidak wajar. Kalau dia cuma sekali, mungkin oke lah kita bisa abaikan. Tapi kalau dia sampai berkali-kali, sebaiknya konsultasi ke dokter kandungan. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian.
dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time, bye!